Para ahli dari perlombaan 9 pedang ada di sini. Perlombaan 9 pedang ada di sini untuk mendukung kita. F-Cek, bunuh pengganggu Istana Naga. Hahaha, bunuh, bunuh, bunuh. Ketika para ahli ras naga mendengar suara kepala ras 9 pedang, mereka sangat bersemangat. Meskipun Istana Naga kuat sekarang, itu tidak cukup kuat untuk menghancurkan mereka dengan mudah. Dengan dukungan dari perlombaan 9 pedang, mereka pasti bisa menahan serangan Istana Naga. Patriark ras 9 pedang, bantu aku. Patriark suku naga menghela nafas lega saat mendengar suara ini. Dia memandang para ahli Istana Naga di depannya dengan ekspresi malu. Rambutnya agak putih. Sebagian dari binatang gunung di bawahnya sudah runtuh. Jika mereka terus bertarung, seluruh monster gunung akan runtuh. Pada saat itu, dia juga akan dikepung dan dibunuh oleh makhluk agung Istana Naga. Baiklah, pemimpin ras 9 pedang menjawab. Tatapannya menyapu, dan murid-muridnya menyempit. 5 ksatria alam semesta, makhluk level 2. Hatinya tenggelam, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia bergerak dan terbang menuju pemimpin ras naga. Dia seperti pedang tajam yang menembus langit, memancarkan aura yang menakutkan dan berbahaya. Aku tidak menyangka kalian 9 pedang akan datang ke sini. Tepat pada waktunya, saya akan menangkap Anda 2 balapan sekaligus. Melihat pemimpin klan 9 pedang terbang di atas, ekspresi dingin muncul di mata susunan langit. Hancurkan 2 ras kita, Istana Naga, jangan sombong. Pemimpin klan 9 pedang meraung dengan wajah muram, dan pedang dewa menyilaukan yang diselimuti petir melesat keluar dari tubuhnya. Huala, pedang ilahi meninggalkan bekas dan langsung menuju susunan langit. Arai langit memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan formasi susunan membombardir susunan langit satu persatu. Ledakan. Suara benturan keras terdengar. Raja Naga. Di tubuh Xiaolan, kura-kura Perdana Menteri sedikit mengernyit saat melihat ahli dari klan 9 pedang datang. Lakukan. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya dan mengunci pandangannya pada ksatria semesta dari perlombaan 9 pedang. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang. Xiaolan dan seluruh rumah kecil itu mengeluarkan erangan pelan saat mereka menerima pesanan. Suara mengerikan bergema di seluruh dunia. Tubuh mereka yang sangat besar menabrak langsung ke arah puncak gunung di bawah. Tidak bagus, saudara dari 9 pedang, bantu kami memblokir 2 makhluk luar angkasa yang menakutkan ini. Di bawah, para tetua dan pelindung ras kelahiran naga melihat bahwa rumah kecil Little Blue sudah mulai bergerak. Ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka segera berteriak pada semua makhluk besar dari ras 9 pedang. Kamu ingin kami berurusan dengan 2 alam semesta night level Space Beast. Jutaan makhluk hebat dari perlombaan 9 pedang menoleh, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Serang dan hentikan mereka. Namun, makhluk hebat dari ras 9 pedang tidak menolak. Mereka memiliki seorang ksatria alam semesta, 30 puncak dewa kaisar makhluk agung, dan murid elit lainnya. Mereka benar-benar bisa bertarung melawan 2 ksatria alam semesta. Tinggalkan yang ini untukku, dan sisanya untukmu. Ksatria alam semesta level 1 dari ras 9 pedang dikelilingi oleh pedang dewa, dan dia menatap biru kecil dengan dingin. Dentang, 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 dentang. Dia melambaikan tangannya dan pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Mereka menutupi Xiaolan dan menyerangnya secara langsung. Huala, belum giliranmu untuk mati, dan kamu di sini untuk mengadili kematian. Tiba-tiba, tubuh ksatria alam semesta level 1 dari ras 9 pedang menegang. Dia melebarkan matanya dan dipenuhi dengan keterkejutan. Sosok Wang Xian muncul di belakangnya dan cakar naganya menembus tubuhnya. Dengan kecepatannya saat ini, jika seorang ksatria alam semesta level 1 tidak sepenuhnya siap, dia pasti akan terbunuh seketika. Oh tidak, Master Pedang Jiwa telah terbunuh. Tuan Pedang Jiwa. Wang Xian tiba-tiba muncul di belakang seorang master dan langsung membunuhnya. Tidak jauh dari sana, jutaan master dari 9 pedang berlomba sedikit terkejut. Mereka terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Perlombaan 9 pedang baru saja tiba di sini dan berpartisipasi dalam pertempuran, namun seorang ksatria dari ras 9 pedang mereka terbunuh dalam sekejap. Ini adalah ksatria 9 pedang mereka. Dia adalah salah satu dari 2 ksatria yang tersisa. Weng, melihat mayat ksatria pedang jiwa disingkirkan, tubuh semua anggota ras 9 pedang bergetar dan berada di ambang kehancuran. Seorang ksatria yang baru saja tiba langsung terbunuh. Bagaimana dengan mereka? Saat ini, ada ksatria alam semesta level 2 sedang memburu mereka. Apa yang terjadi dengan perlombaan naga?
Pada saat ini, biru kecil dan rumah kecil menekan mereka, aura menakutkan itu membuat mereka semua sedikit gemetar. Serang-serang, wajah dari 9 anggota ras pedang berubah drastis, berteriak keras. Hong, hong, hong. Pada saat berikutnya, serangan mengerikan terbang menuju rumah kecil biru dan kecil. Tubuh mereka mengeluarkan energi abu-abu dan sedikit bergetar. Hong, sebelum serangan mendarat pada mereka, mereka berubah menjadi kehampaan. Little House dan Little Blue adalah binatang buas puncak alam semesta. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bisa membunuh ksatria alam semesta level 1 dalam pertarungan 1 lawan 1. Bagaimana mereka bisa melawannya? Tidak bagus, ras keturunan naga, datang dan bantu kami. Melihat ini, pemimpin kelompok pedang berteriak ketakutan. Sekarang, seorang sesepuh dari ras keturunan naga yang memerintah melihat situasi di sini dan hatinya bergetar. Dia punya firasat buruk. Namun, saat ini, mereka tidak dapat membantu. Segera, pantatku. Semua murid dari ras 9 pedang, lari. Ekspresi pemimpin kelompok pedang itu berubah drastis saat dia berteriak keras. Menghadapi binatang luar angkasa tingkat tertinggi, mereka tidak punya waktu untuk ragu. Entah mereka melawan, atau semua orang akan mati. Belum lagi, ada eksistensi di samping mereka yang bisa membunuh makhluk tertinggi dalam sekejap. Saat ini, dia tidak ragu sama sekali dan langsung memberi perintah untuk lari. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan payung pedang terangkat ke udara. Itu menyelimuti semua murid dari ras 9 pedang dan menciptakan ruang bagi mereka untuk menghindari gangguan. Payung pedang berisi kekuatan yang kuat. Itu jelas merupakan luminous tracer yang diperoleh. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat berikutnya, semua murid dari ras 9 pedang melarikan diri. Mereka melarikan diri. Semuanya lolos. Wang Xian, yang tidak jauh dari sana, menatap mereka dengan ekspresi kaget. Cek. Beberapa pembangkit tenaga dari ras keturunan naga menyapu pandangan mereka ke arah mereka. Ekspresi mereka juga sangat jelek. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Masih ada ksatria alam semesta level 2 di Istana Naga yang belum bergerak. Di tengah, pemimpin klan 9 pedang melihat situasi dan merasakan kematian ksatria pedang jiwa. Matanya langsung berubah menjadi merah darah saat dia meraung keras. Ini, pemimpin suku naga menoleh dan hatinya bergetar hebat. Kedua sukumu harus dihancurkan. Wang Xian memandangi para pemimpin kedua suku dan berkata dengan dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia terbang ke arah mereka. Sungguh kecepatan yang cepat. Merasakan kecepatan menakutkan Wang Xian, pemimpin klan 9 pedang mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya berbinar. Berdengung. Saat berikutnya, sosoknya mulai berubah menjadi ilusi. Kepala klan 9 pedang hendak melarikan diri juga. Pemimpin klan 9 pedang. Sosok pemimpin klan 9 pedang mulai berubah menjadi ilusi, dan wajah pemimpin suku naga berubah drastis. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, sosok pemimpin klan 9 pedang menghilang. Mereka melarikan diri. Dalam beberapa menit setelah kedatangan klan 9 pedang, semuanya telah melarikan diri. Wang Xian telah membunuh seorang ksatria alam semesta dari klan 9 pedang dengan paksa, menyebabkan klan 9 pedang menjadi ketakutan. Dari perlombaan 9 pedang, 4 ksatria alam semesta telah terbunuh. Sekarang, hanya pemimpin dari ras 9 pedang yang tersisa. Selain itu, dia tahu bahwa kekuatan Istana Naga lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Termasuk Wang Xian, ada total 6 ksatria alam semesta tingkat 2. 6 dari mereka, total 6. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Belum lagi jumlah ksatria alam semesta level 1 di Istana Naga sangat menakutkan. Mereka tidak bisa melawan kekuatan seperti itu. Dia juga tahu konsekuensi dari melarikan diri. Namun, pemimpin klan 9 pedang telah mengambil keputusan. Setelah dia kembali, dia akan segera memimpin klannya untuk melarikan diri dan mencegah invasi ke Istana Naga. Perlombaan naga benar-benar selesai. Klan 9 pedang mereka bisa meninggalkan kayu bakar. Brengsek. Melihat pemimpin klan 9 pedang melarikan diri, hati pemimpin klan naga bergetar hebat. Dia menatap Wang Xian yang menyerbu ke arahnya dengan tatapan ketakutan di matanya. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Kali ini, suku naga dikutuk. Mata naga mengunci semua sudut. Suara dingin Wang Xian terdengar saat rantai mulai menyegel sekeliling. Mengaum, mengaum, mengaum. Ao Dia dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dan meraung marah. 4 naga melahap menyerbu ke arah mereka. Susunan langit juga segera dipasang. Bahkan jika ras keturunan naga dan binatang gunung di bawah mereka sangat kuat, mereka masih akan membunuh mereka hari ini.
Situasi di sekitar mereka berubah drastis setelah si biru kecil bergerak. Mereka mengayunkan tubuh besar mereka dan mulai menyerang susunan layar hitam di sekitar mereka. Seluruh arai runtuh sedikit demi sedikit. Dalam sekejap, Istana Naga berada di atas angin. Pada saat yang sama, berita tentang Istana Naga yang menyerang ras naga telah menyebar ke seluruh Bima Sakti. Berita itu datang dari ras 9 pedang dan ras naga. Ketika semua orang mendengar berita itu, mereka terkejut. Apa yang terjadi? Perang telah dimulai. Istana Naga menyerang ras naga. Ini terlalu ganas. Menyerang ras naga secara langsung. Seberapa kuat Istana Naga? Kedua binatang buas itu membawa Istana Naga ke perlombaan naga. Apa hubungan antara Istana Naga dan hewan peliharaan perang Istana Abadi? Kudengar ras 9 pedang mendukung ras naga. Bagaimana situasinya sekarang? Ras naga telah berdiri di Bima Sakti selama miliaran tahun. Bagaimana mereka bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Selain itu, mereka mendapat dukungan dari ras 9 pedang. Pecahnya perang melawan Ai secara tiba-tiba menyebabkan semua orang berdiskusi. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan dan kekuatan Istana Naga. Mereka telah menyatakan perang sebulan yang lalu, dan sekarang mereka akan membunuh jalan mereka. Betapa menakutkan. Namun, saat semua orang berdiskusi, berita tiba-tiba datang dari perlombaan 9 pedang. Pemimpin ras 9 pedang mengumumkan bahwa semua murid inti telah kembali ke ras dan siap untuk melarikan diri ke kekosongan lain. Ketika semua orang di Bima Sakti menerima berita ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Perlombaan 9 pedang benar-benar melarikan diri dengan seluruh ras mereka. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ras naga akan dimusnahkan? Ras 9 pedang melarikan diri dengan seluruh ras mereka. Ini jelas merupakan eksistensi yang tidak bisa dilawan. Bukankah mereka hanya pergi untuk mendukung perlombaan naga? Mungkinkah kekuatan Istana Naga terlalu menakutkan? Mereka bukan pasangan yang cocok untuk mereka. Itu pasti masalahnya. Jika tidak, bagaimana mereka bisa meninggalkan tempat mereka berdiri selama miliaran tahun? Bagaimana dengan perlombaan naga? Mungkinkah ras naga akan dihancurkan? Ketika mereka menerima berita ini, semua orang sangat terkejut. Terutama kelompok ras dasar alam semesta dan ras tingkat domain lainnya. Jika Istana Naga benar-benar menghancurkan ras naga, itu berarti kekuatan Istana Naga berada di puncak Bima Sakti. Perlombaan yang sangat kuat, mereka harus melakukan beberapa persiapan. Ras alam semesta ragu sejenak dan segera mengirim makhluk level ksatria ke ras naga untuk menyelidiki situasinya. Tidak bagus, dua makhluk luar angkasa itu terlalu menakutkan, ada terlalu banyak ksatria alam semesta Istana Naga, susunan layar hitam kita akan benar-benar runtuh. Pada saat ini, dalam posisi ras naga, dua ksatria alam semesta ras naga mengendalikan formasi perlindungan klan untuk menyerang 10 atau lebih ksatria alam semesta Istana Naga. Namun saat ini, dengan bergabungnya rumah kecil Little Blue, runtuhnya formasi layar hitam mulai semakin cepat. Setelah formasi layar hitam benar-benar runtuh, mereka berdua akan menghadapi 10 atau lebih ksatria alam semesta dari Istana Naga. Dengan kekuatan mereka akan dengan mudah dibunuh. Perbedaannya terlalu besar, ras naga kita tidak bisa menahannya. Seorang ksatria semesta berkata dengan wajah pucat, penuh keringat dingin. Tidak, hentikan mereka. Pada saat ini, suara ketakutan datang dari samping. Sekelompok makhluk kuat dari ras naga menggunakan meriam naga untuk membombardir 500.000 anggota Istana Naga. Namun, tiba-tiba, sosok gelap aneh muncul di sekitar meriam naga. Sosok aneh mereka dengan cepat menuai para ahli dari ras keturunan naga. Secara khusus, salah satu tokoh aneh di tingkat supremasi menarik garis hitam putih, langsung membunuh puluhan ribu ahli Kaisar Ilahi. Itu tak terbendung. Meriam naga berada di bawah ancaman. Di depan, anggota kuat Istana Naga segera menerobos garis pertahanan ras keturunan naga. Dengan ras naga gila sebagai pemimpin, mereka menyerang pasukan ras naga. Tabrakan langsung dimulai. Namun, di depan, Istana Naga memiliki keberadaan tingkat ksatria. Tidak peduli berapa banyak anggota ras naga yang ada, mereka bukanlah tandingan Knight of the Dragon Palace. Ada terlalu banyak ksatria alam semesta di Istana Naga. Sudah berakhir. Dua ksatria balap naga yang mengendalikan susunan layar hitam terasa sangat gelap. Mereka telah menggunakan formasi untuk menjabarkan lebih dari selusin supremasi, tetapi pertahanan mereka masih dapat ditembus. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya Istana Naga itu. Jika bukan karena base camp mereka, ras naga mereka sudah lama dikalahkan. Meski begitu,
Mereka hanya selangkah lagi dari kekalahan. Apa yang harus kita lakukan? Keduanya saling memandang dan segera melihat ke arah tengah. Gemuruh. Saat mereka melihat ke atas, terdengar suara gemuruh. Tubuh besar binatang gunung mulai runtuh dengan cepat. Binatang gunung yang mereka gunakan untuk membangun esensi darah mereka yang kuat telah selesai. Begitu binatang gunung itu hancur, bagaimana mungkin pemimpin mereka menjadi tandingan 6 tingkat 2 alam semesta Knights of the Dragon Palace? Sudah berakhir, ras naga kita benar-benar selesai. Tidak, pemimpin perlombaan naga melihat binatang gunung di depannya saat mulai runtuh sedikit demi sedikit. Ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Binatang gunung adalah kartu truf terkuat dari ras naga. Seluruh binatang gunung telah mengalami banyak generasi ahli ras naga yang kuat menuangkan darah mereka ke dalamnya. Sudah lebih dari 2 miliar tahun sejak mencapai dia. Selama 2 miliar tahun, binatang gunung telah menjadi kartu truf terkuat dari ras naga. Itu benar-benar bisa bertarung melawan beberapa ksatria alam semesta level 2. Ia bahkan bisa bertarung melawan makhluk alam semesta level 3. Namun, binatang gunung itu perlahan-lahan hancur di bawah serangan anggota Istana Naga. Ini menyebabkan ekspresi pemimpin ras naga perlahan-lahan hancur. Ksatria alam semesta level 2 di Istana Naga sebanding dengan level 3 terhormat. Raja Naga, kami tidak memiliki dendam mendalam satu sama lain. Mengapa Anda ingin memusnahkan ras naga kami? Pemimpin ras naga meraung dengan wajah sedih. Kalian tidak memiliki dendam mendalam satu sama lain. Mengirim ksatria berwajah naga untuk menyergap dan membunuhku dan membunuh naga Asia dengan sembrono. Kejahatan ini cukup untuk memusnahkan rasmu. Di masa depan, jika ada pasukan yang memburu naga Asia secara sembarangan, mereka akan menjadi musuh istana naga kita. Wang Xian mengumumkan dengan wajah dingin. Rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap pemimpin ras naga. Bunuh dia. Wang Xian meraung rendah dan menyerang pemimpin ras naga. Dia dan naga pemangsa mengayunkan tubuh mereka yang besar dan ganas saat mereka menyerbu ke depan. Formasi surga membentuk formasi dan mulai menyegel dan membunuh. Aku, Long Yun, tidak kompeten. Saya tidak dapat menahan invasi musuh. Semua klan saya, lari. Ingat, jika suatu hari saya memiliki kekuatan yang cukup, saya harus menghancurkan istana naga. Mata pemimpin klan naga mengungkapkan keinginannya untuk mati saat dia meraung dengan ekspresi ganas. Apa, pemimpin klan? Tidak baik. Ekspresi semua ahli dan murid klan naga di sekitarnya berubah drastis ketika mereka mendengar kata-kata pemimpin klan mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Lari lari lari. Semuanya, lari sekarang. Hati dua ksatria alam semesta dari ras naga bergetar hebat saat mereka meraung. Lari, lari cepat. Sudah berakhir. Ras naga kita sudah selesai. Mata semua makhluk besar dan murid ras naga berwarna merah darah. Mereka kehilangan semua semangat juang mereka secara instan dan berlari kembali. Kamu ingin melarikan diri. Ini tidak semudah itu. Membunuh. Perdana Menteri Gui, yang memerintah di langit, memiliki tatapan dingin di matanya. Dia menggerakkan tubuhnya, dan cangkang kura-kura besar langsung menyerang murid-murid ras naga. Membunuh. Semua anggota Istana Naga meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan mengejar mereka. Mereka dikalahkan seperti gunung. Ketika pemimpin ras naga mengumumkannya, itu berarti kehancuran seluruh ras naga. Kunci kedua ksatria alam semesta. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Formasi layar hitam secara bertahap runtuh. Dalam sekejap, lebih dari selusin ksatria Istana Naga mengunci dua ksatria alam semesta dan menyerbu. Sialan, lari. Kedua ksatria alam semesta dari ras naga tampak terkejut dan dengan cepat melarikan diri. Pada saat ini, bayangan hitam dan putih tiba-tiba muncul di belakang seorang ksatria alam semesta, dan cakar tajamnya langsung menembusnya. Aku akan meninggalkan yang lain untukmu. Ao Yao menembus tubuh seorang ksatria dan berkata dengan acuh tak acuh. Ao Yao, kamu memandang rendah kami. Di belakang mereka, suara Mu Zesen dan yang lainnya terdengar tidak senang. Panah mematikan segera mengunci ke ksatria alam semesta lain. Ketika ksatria alam semesta itu merasakan bahwa rekannya telah terbunuh, dia memiliki firasat buruk. Dia menggertakkan giginya, tidak berani berhenti sesaat pun, dan terbang ke depan dengan putus asa. Tapi saat ini, dia merasakan serangan teror hebat datang dari belakang. Dia mencengkeram senjata dewa di tangannya dengan erat, dan dia tidak punya pilihan selain membalikkan tubuhnya untuk melawan. Panah itu diblokir oleh energinya yang sangat kuat,
Tetapi di sekelilingnya, beberapa ksatria alam semesta dari Istana Naga telah mengelilinginya. Ini sudah berakhir. Melihat sekelompok ksatria dari Istana Naga, matanya menunjukkan pandangan yang mematikan. Tidak, pada saat ini, raungan putus asa datang dari samping sekali lagi. Dia menoleh dan melihat pemimpin mereka dicengkeram oleh cakar besar Raja Naga. Ini membuat tubuhnya gemetar. Dia menutup matanya tanpa daya dan perlahan melepaskan senjata dewa di tangannya. Dia kehilangan semua keinginan untuk melawan dan menyerah melawan. Sebuah anak panah memasuki tubuhnya dan melelehkannya. Pemimpin kita sudah mati, dan kedua ksatria itu juga sudah mati. Lari-lari. Kematian pemimpin klan dan dua ksatria alam semesta terakhir. Itu menyebabkan semua murid panik. Mereka melarikan diri bahkan lebih gila dari sebelumnya. Di bawah mereka, beberapa murid biasa yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran melarikan diri. Seluruh ras naga berada dalam kekacauan. Suara melarikan diri, mengemis, dan menangis memenuhi udara. Setelah membunuh pemimpin ras naga, Wang Xian mengamati sekelilingnya dengan acuh tak acuh dan menyaksikan dengan tenang saat dia melayang di udara. Mereka membantai naga Asia sembarangan. Apakah mereka pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang? Mereka telah membawa ini pada diri mereka sendiri. Ras utama alam semesta dengan cepat mendekati kehancurannya. Di sini, pada saat ini, di tepi Gunung Naga, ras tiga kaki dan dua ksatria alam semesta dari ras naga bergegas untuk memeriksa situasinya. Mereka ditutupi baju besi logam dan melihat ke depan. Perlombaan naga telah runtuh. Mereka dihancurkan begitu cepat. Menurut catatan ras tiga kaki kami, ras naga memiliki item penjaga yang sangat kuat. Saya tidak menyangka itu akan dihancurkan begitu cepat. Kecepatan ini terlalu cepat. Lihat, saudara ketiga, ada begitu banyak ksatria alam semesta di Istana Naga, ini. Dua ksatria alam semesta dari ras tiga kaki menoleh dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Sekilas, ada lebih dari 20 ksatria alam semesta. Jumlah seperti itu sangat menakutkan. Pantas saja Istana Naga mampu memusnahkan ras keturunan naga. Kekuatan ini jelas merupakan salah satu yang terbaik di Bima Sakti kita, dan jumlah ksatria alam semesta adalah yang tertinggi. Salah satu supremasi dari ras tiga kaki bergumam. Pada saat ini, Wang Xian, yang mengambang di tengah ras naga, merasakan seseorang sedang memata-matai mereka. Dia mengangkat alisnya sedikit dan segera melihat ke atas. Oh tidak, kami telah ketahuan. Itu pasti Raja Naga dari Istana Naga. Dua supremasi dari ras tiga kaki merasakan tatapan Wang Xian dan jantung mereka berdebar kencang. Tuan Raja Naga, kami baru saja lewat dan datang ke sini karena penasaran. Mohon maafkan kami. Keduanya saling memandang dan segera membungkuk pada Wang Xian. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan mengabaikan mereka. Dengan lambaian tangannya, bulan sabit muncul di depannya dan dia memandang dunia ini dengan tenang. Semakin banyak supremasi alam semesta mengalir dari lingkungan ras naga. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Perlombaan dimusnahkan, dan daun-daun yang subur berguguran. Wang Xian melayang di atas ras keturunan naga dan menyaksikan pemusnahan ras utama di alam semesta. Bulan sabit bersinar di langit, menunjukkan pemandangan yang sunyi ini. Wang Xian sedang memantau segala sesuatu dalam ras keturunan naga, memantau semua orang. Sudah ada lebih dari selusin ksatria alam semesta yang mengamati sekeliling. Dia hanya melirik mereka dan memberi mereka peringatan sebelum mengabaikan mereka. Istana Naga, sebagian besar pembangkit tenaga ras naga telah dimusnahkan. Murid biasa lainnya telah mati atau melarikan diri. Setengah jam kemudian, Perdana Menteri Gui terbang dan melapor ke Wang Xian. Bagus sekali. Ayo pergi dan kumpulkan harta karun ras naga. Wang Xian mengangguk. Dia sangat puas dengan pertempuran ini. Hampir tidak ada korban di antara 500.000 anggota Istana Naga dalam pertempuran ini. Ini sangat jarang terjadi dalam perang ras. Dia bergerak dan segera terbang menuju Gunung Naga. Di samping, susunan langit membawa mayat tiga ksatria alam semesta dan mulai memeriksa lokasi bangsa dewa alam semesta mereka. Setelah menghancurkan ras naga, tiba saatnya menghitung harta rampasan perang. Sebagai ras yang telah berdiri selama miliaran tahun, mereka memiliki sumber daya yang sangat besar. Menurut ingatan di benaknya, Wang Xian terbang menuju puncak gunung. Ketika dia mendarat di bawah, suara keras dan menindas terdengar. Itu adalah binatang bersayap kura-kura tingkat terhormat tanpa pemimpin. Hewan peliharaan pertempuran tingkat terhormat ini dijual oleh Wang Xian dan yang lainnya. Itu dilelang oleh ras kelahiran naga. Sekarang,
Hewan peliharaan pertempuran ini ditempatkan di kaki puncak gunung. Wang Xian tidak mengerti mengapa dia tidak memerintahkannya untuk bergerak selama pertempuran tadi. Namun, dia tahu bahwa tempat yang bisa dijaga oleh petarung tingkat terhormat bukanlah tempat yang sederhana. Menurut ingatan di benaknya, ini adalah gudang harta karun ras naga. Berapa banyak harta yang dimiliki ras selama miliaran tahun? Itu tidak terbayangkan. Saya harap ini akan membawa beberapa kejutan. Wang Xian bergumam. Naga itu mungkin terpancar dari tubuhnya dan langsung menuju petarung-petarung tingkat supremasi. Mengaum, mengaum. Merasakan kekuatan naga yang akrab dari Wang Xian, hewan peliharaan pertempuran itu berbaring di tanah dan tidak berani melawan. Raja Naga, saya telah menemukan lokasi kerajaan ilahi dari pemimpin suku naga dan yang lainnya. Saya akan pergi dan mengambil kembali kerajaan ilahi alam semesta mereka. Pada saat ini, suara Heaven Array terdengar dari langit. Pergi. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum dan memasuki gudang harta karun. Seperti yang diharapkan dari gudang harta karun suku naga. Ada begitu banyak harta setelah masuk. Saat dia melangkah ke gudang harta karun, suara kaget Wang Xian terdengar. Saat Wang Xian dan Istana Naga mulai mengumpulkan rampasan perang, Bima Sakti sedang gempar. Ras naga telah sepenuhnya dimusnahkan. Semua yang mulia ras naga telah terbunuh. Istana Naga telah memusnahkan ras naga. Berita Istana Naga memusnahkan ras naga tersebar. Meskipun setiap orang memiliki firasat bahwa ras naga akan dimusnahkan, berita itu menyebar begitu cepat sehingga mengejutkan banyak orang. Terutama warga biasa dari ras 9 pedang dan ras naga. Mereka menatap berita itu dengan bingung. Istana Naga tidak menyerang planet lain di wilayah keturunan naga, juga tidak menyerang warga biasa. Mereka sekarang menyaksikan ras dan pendukung mereka dimusnahkan. Masing-masing dari mereka dipenuhi rasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Memikirkan kembali sebulan yang lalu, mereka telah mengejek Istana Naga. Hanya dalam sebulan, mereka sudah dimusnahkan. Meskipun ras 9 bila belum dimusnahkan, mereka telah ditakuti dan menghilang dari Bima Sakti. Hanya warga biasa yang tertinggal. Satu dimusnahkan dan yang lainnya melarikan diri. Ini adalah kekuatan Istana Naga. Namun, ketika berita tentang Istana Naga yang memiliki lebih dari 20 ksatria alam semesta menyebar, itu menimbulkan sensasi yang sangat besar. Lebih dari 20 ksatria alam semesta. Konsep macam apa itu? Bahkan ras kabut, ras terkuat di Bima Sakti, hanya memiliki 9 ksatria alam semesta di permukaan. Dan Istana Naga memiliki lebih dari 20. Ini membuat beberapa ras utama alam semesta yang lebih lemah di Bima Sakti harus melihat kekuatan Istana Naga. Mereka harus memikirkan cara untuk menjilat Istana Naga sehingga mereka tidak menjadi sasaran Istana Naga dan dimusnahkan. View. Untungnya, target pertama Istana Naga bukanlah perlombaan 9 pedang kita. Kalau tidak, itu akan menjadi perlombaan 9 pedang kita yang akan dimusnahkan sekarang. Pada saat ini, banyak orang dari 9 ras pedang sedang duduk di semua jenis kapal perang, pulau, dan senjata dewa yang kuat dalam kehampaan. Ketika mereka melihat informasi tentang Ai, wajah mereka menunjukkan ekspresi lega. Masih ada jarak antara ras 9 pedang mereka dan ras naga. Jika Istana Naga menyerang mereka lebih dulu, mereka semua akan mati. Kelompok orang ini dari Bima Sakti. Di sisi kanan kelompok ras 9 pedang, 2 sosok dengan cepat terbang. Tatapan mereka menyapu, dan salah satu dari mereka memiliki kilatan di matanya. Saya sudah memeriksa. Itu harus menjadi perlombaan 9 pedang. Sebuah perang telah pecah di Bima Sakti dan kekuatan yang disebut Istana Naga telah bangkit dan menghancurkan ras alam semesta dasar. Seorang penatua di sampingnya berkata dengan tenang. Istana Naga, apakah menurut Anda kematian Lou San dan yang lainnya terkait dengan Istana Naga? Semua orang di Bima Sakti mengetahui kekuatan sekte kita dan mereka tidak berani menyentuh Lou San dan yang lainnya. Selain itu, dengan kekuatan beberapa ras utama di Bima Sakti, satu-satunya yang bisa meninggalkan Lou San adalah ras berkabut dan kerangka. Pria parubaya itu menebak. Tidak peduli kekuatan atau pembangkit tenaga listrik mana, selama mereka ditemukan, 9 ras mereka akan dimusnahkan. Pria tua itu menggeram dengan suara rendah. Mereka melihat ke depan dan mempercepat kecepatan terbang mereka. Ini. Wang Xian tidak menyadari situasi di dunia luar. Saat ini, Wang Xian berada di gudang harta karun ras naga. Dia melihat pemandangan di depannya dengan wajah penuh kejutan. Di depannya, seekor naga Asia yang sangat besar terjerat erat oleh rantai setebal 1 meter. Seluruh naga Asia berukuran lebih dari 10.000 meter.
Berdebar, berdebar, berdebar. Suara samar jantung yang berdetak bisa terdengar. Seluruh naga Asia masih memiliki tanda-tanda kehidupan yang tersisa di dalamnya. Di bawah indera Wangxian, naga Asia ini memiliki garis keturunan naga dewa yang kuat. Itu dianggap sebagai spesies naga yang kuat bahkan di Istana Naga. Namun, tubuhnya yang sangat lemah membuat auranya sangat lemah. Di bawah tubuhnya yang besar, ada sebuah kolam yang berukuran sekitar 10 meter. Ada sekitar 1000 liter darah naga di dalamnya. Ada luka besar di tubuh naga Asia di atas kolam. Apakah naga Asia ini ditekan di sini oleh perlombaan naga? Apakah itu telah menyerap darah naga dari perlombaan naga? Wangxian sedikit terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan naga Asia ini tidak sederhana di masa lalu. Dia juga tahu bahwa rantai yang kuat telah menyegel naga Asia ini untuk waktu yang sangat, sangat lama. Bisa jadi ratusan juta tahun, atau bahkan lebih. Setelah kehancuran klan naga ilahi alam semesta, spesies naga lainnya tidak berjalan dengan baik. Wangxian memandangi spesies naga yang hanya memiliki sepotong kekuatan hidup di depannya dan mendesah dalam hatinya. Dia berjalan mendekat dan meletakkan telapak tangannya di rantai. Ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memutuskan rantai itu, dia menyadari bahwa kekuatan rantai itu berada di luar imajinasinya. Mendapatkan Luminous Tracer level, untuk bisa menahan kekuatanku, ini jelas bukan perbuatan pemimpin suku naga. Sepertinya kamu sudah lama di penjara. Wangxian bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya bergerak dan dia segera tiba di ujung rantai. Ini adalah harta Luminous yang diperoleh dari atribut bumi. Itu berisi kekuatan yang kuat. Wangxian melambaikan tangannya dan 5 elemen Millstone muncul. Gelombang energi mendarat di rantai. Hualala, rantai itu secara naluriah melawan. Namun, tanpa ada yang mengendalikan rantai, bahkan harta Luminous yang diperoleh dengan kuat tidak akan mampu menahan serangan batu gilingan 5 elemen. Rantai itu berkontraksi sedikit demi sedikit dan mengeluarkan suara yang menakutkan. Kali ini, saya telah memperoleh beberapa Luminous Treasures yang diperoleh. Setelah batu kilangan 5 elemen melahapnya, saya seharusnya bisa menjalani peningkatan. Wangxian melihat rantai itu dan tersenyum. Setelah 5 Elements Millstone ditingkatkan lagi, itu akan memiliki kekuatan untuk membunuh ksatria alam semesta tingkat 2. Dia melihat naga Asia. Rantai itu menjauh dari tubuhnya, tetapi bekas yang tertinggal di tubuhnya tidak pulih. Seluruh tubuh naga Asia bergetar. Tidak ada gerakan sama sekali. Sayang sekali. Wangxian menggelengkan kepalanya. Dengan gerakan telapak tangannya, gelombang energi naga ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, beberapa darah naga masuk ke tubuhnya secara langsung. Berdebar, berdebar, berdebar. Saat energi naga dan darah naga disuntikkan ke dalam tubuhnya, detak jantung naga Asia menjadi semakin intens. Saat darah naga dalam jumlah besar memasuki tubuhnya, luka di tubuhnya mulai pulih. Jejak petir muncul di tubuhnya. Kepala yang terkubur di tubuhnya perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, Wangxian akhirnya melihat wajah aslinya dengan jelas. Itu adalah kepala naga yang terlihat sedikit rapuh dan tua. Itu memiliki sepasang tanduk naga. Purple Lightning berkilau di tanduk naga. Darah naga, terima kasih. Dia sepertinya sudah lama tidak berbicara. Dia membuka mulut naganya dan mengucapkan 4 kata dengan bingung. Saya adalah anggota dari garis keturunan naga ilahi. Kamu bisa memanggilku Raja Naga. Wangxian menatapnya saat dia berbicara. Dia menuangkan darah naga dalam jumlah besar ke tubuhnya sekali lagi. Vitalitas dalam tubuhnya semakin kuat. Tatapannya yang keruh perlahan menjadi jelas. Mengaum. Dia mengeluarkan erangan rendah. 5 menit kemudian, dia berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua. Terima kasih dermawan. Dia membuka mulutnya dan berlutut di tanah seolah dia masih belum terbiasa berbicara. Bangun. Kami berdua dari garis keturunan naga ilahi. Kita harus saling membantu. Anda harus bergabung dengan istana naga kami di masa depan. Wangxian menatapnya dan berkata dengan lemah. Ya, dermawan. Penatua itu mengangguk dan berdiri perlahan. Sudah berapa lama kamu di penjara di sini? Wangxian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. 300 juta tahun. 400 juta tahun. Saya tidak dapat mengingat dengan jelas. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Ekspresi kenang-kenangan muncul di matanya. Saat itu, saya mendapatkan beberapa harta karun guntur dan dikejar oleh seorang ahli. Setelah saya melarikan diri, saya ditekan oleh manusia dan dipenjara di tempat gelap ini. Dia mengambil sisik nagaku dan darah naga. Belakangan, dia tampaknya telah membentuk ras yang disebut ras keturunan naga. Hehe, mereka semua adalah ahli yang diasuh oleh darahku.
Pria tua itu berkata dengan getir dan menggelengkan kepalanya. Apa? Setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian sedikit terkejut. Bukankah itu berarti dia telah dipenjara selama lebih dari 2 miliar tahun? Harta guntur. Apakah ini yang Anda maksud dengan Thunder Tracer? Pada saat ini, Wang Xian mengeluarkan bulu suci atribut guntur dan berkata kepada lelaki tua itu. Ya, ini dia. Pria tua itu menganggukkan kepalanya. Ini adalah sebagian kecil dari benda suci yang kuat. Saat itu, saya mendapatkan 22 dari mereka. Hanya 22, Wang Xian sedikit mengernyit. Setelah menghabisi pemimpin suku naga, jumlah bulu suci yang dikaitkan dengan guntur di tangannya memang mencapai 22. Namun, masih ada 27 lagi sebelum dia bisa mengumpulkan semuanya. Bulu guntur yang tersisa ada di pembangkit tenaga listrik di tanah kacau yang membelah surga. Pria tua itu menganggukkan kepalanya. Surga membelah tanah yang kacau. Murid Wang Xian sedikit mengerut ketika dia mendengar nama itu. Legenda mengatakan bahwa tanah kacau yang membelah surga adalah benua pertama di alam semesta. Itu juga tempat kelahiran makhluk hidup pertama. Sebidang tanah itu sangat luas. Jika seseorang ingin membangun pijakan di sebidang tanah itu, seseorang harus memiliki kekuatan ras perantara di alam semesta. Banyak ras perantara di alam semesta bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendirikan ras di sana. Di ranah apa kamu saat itu? Wang Xian terus bertanya padanya. Dermawan, saat itu aku berada di tingkat ketiga ksatria alam semesta. Saya bisa bertarung 2 level lebih tinggi dan bertarung melawan Knight alam semesta level 5. Kata orang tua itu. Oh, dengan kekuatan seperti itu, aku akan dianggap sebagai salah satu yang terbaik bahkan di antara spesies naga. Wang Xian mengangkat alisnya. Dermawan, kamu tahu tentang spesies naga? Ya, garis keturunanku tiba-tiba kembali ke bentuk aslinya. Pria tua itu mengangguk. Mungkin, kamu bisa berevolusi menjadi naga petir. Wang Xian melirik pria tua itu dan berkata dengan lemah. Bagus kalau aku bisa hidup bebas. Saya tidak butuh yang lain. Umurku tidak lama lagi. Mata pria tua itu redup. Meskipun dia kuat dan memiliki garis keturunan yang kuat, dia telah hidup terlalu lama. Dia telah hidup terlalu lama. Selama itu dia akan membusuk. Raja Naga, sudah hampir waktunya untuk berurusan dengan dunia luar. Saat ini, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya berjalan mendekat dan melapor ke Wang Xian. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya memandang lelaki tua itu dengan ekspresi terkejut. Pria tua itu memandang Perdana Menteri Gui dan yang lainnya dengan sedikit keterkejutan. Benar-benar garis keturunan naga ilahi yang murni. Ini adalah naga inferior yang dipenjara di sini oleh pemimpin generasi pertama ras naga. Wang Xian memperkenalkannya kepada Perdana Menteri Gui. Lei Ming. Orang tua itu memperkenalkan dirinya. Halo, saya Perdana Menteri Gui dari Istana Naga. Ini adalah para pemimpin Istana Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Lei Ming akan menjadi anggota Istana Naga mulai sekarang. Ayo kembali setelah menyelesaikan masalah ini. Wang Xian berkata kepada mereka. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya mengangguk. Wang Xian dan yang lainnya terbang keluar dari perbendaharaan. Mereka menyapu pandangan mereka ke sekeliling sebelum mereka mengambil 5 elemen batu giling dan kembali dengan Lei Ming. Setelah kembali ke Istana Naga, Lei Ming melihat sekeliling dengan takjub. Dari akal sehatnya, semua anggota di Istana Naga memiliki garis keturunan naga yang kuat. Banyak dari garis keturunan bahkan lebih murni daripada saat dia berada di puncaknya. Konsep macam apa ini? Mereka yang garis keturunannya lebih murni darinya sebanding dengan naga suci murni. Perdana Menteri Gui, hitung semua perolehan dan bawa semua harta. Ketika dia tiba di Aula Raja Naga, Wang Xian duduk di singgasana naga dan segera memerintahkan. Kali ini, dia telah memperoleh sumber daya dalam jumlah besar dari gudang harta karun ras naga. Para pemimpin ras naga juga memiliki sejumlah besar harta di alam dewa mereka. 1 tingkat 2 mayat seorang ksatria alam semesta. 2 tingkat 1 mayat ksatria alam semesta. Di dalam negara dewa mereka, ada sejumlah besar harta dan sumber daya. Hanya sumber daya ini saja sudah cukup untuk menaikkan Istana Naga ke tingkat yang cukup tinggi. Jika mereka digunakan untuk memelihara kekuatan tempur tingkat 1 ksatria alam semesta, mereka bisa memelihara lebih dari selusin. Bagaimanapun, ada mayat tingkat 2 dari seorang ksatria alam semesta dan negara dewa alam semesta. Selain itu, ada juga sejumlah besar mayat tingkat kaisar dewa dan negara dewa. Di negara dewa mereka, Istana Naga juga menemukan banyak sumber daya. Sumber daya ini ditambahkan bersama-sama juga bernilai banyak. Tentu saja,
Panen terbesar tetaplah panen Wang Xian di gudang harta karun ras naga. Belum lagi garis keturunan yang kuat, Yalong Leiming, berbagai senjata dan harta dewa lainnya juga sangat berharga. Setelah memusnahkan keturunan naga, mereka memperoleh 5 harta spiritual yang diperoleh. Di antara mereka, 3 dari 5 elemen. Perdana Menteri Gui menempatkan sumber daya di Istana Raja Naga. Anggota Istana Naga melihat mereka dengan wajah terbakar. Tempatkan semua mayat di samping kolam transformasi naga. Leiming, pergilah ke kolam transformasi naga untuk pulih dari cederamu. Perdana Menteri Gui, atur distribusi sumber daya kali ini. Wang Xian melihat sejumlah besar sumber daya di depannya. Senyum muncul di wajahnya saat dia segera menginstruksikan. Itu Raja Naga, Perdana Menteri Gui, Leiming, dan yang lainnya menganggukkan kepala. Wang Xian melambaikan tangannya dan mendapatkan luminous treasures terbang di atasnya. Pabrik penggilingan 5 elemen terbang keluar dan mulai menyerapnya. Meskipun sumber daya kali ini sangat besar, banyak dari mereka adalah item seperti senjata dewa, meriam naga. Item semacam itu tidak dapat langsung diubah menjadi kekuatan. Oleh karena itu, perolehan kali ini tidak dapat membantu Wang Xian mencapai terobosan dalam kekuatannya. Di sisi lain, batu gerindra 5 elemen dapat ditingkatkan untuk membuatnya lebih kuat. Anggota Istana Naga lainnya dapat mencapai peningkatan besar. Ini terutama terjadi pada murid biasa dari Istana Naga. Jumlah pembangkit tenaga Kaisar Ilahi yang telah mereka bunuh kali ini sangat besar. Sudah cukup bagi semua anggota Istana Naga untuk maju ke alam Kaisar Ilahi. Gemuruh, mengaum, mengaum, mengaum. Tidak lama kemudian, serangkaian suara gemuruh datang dari Istana Naga. Wang Xian, yang berada di Istana Raja Naga membantu 5 elemen menggiling untuk melahap harta spiritual yang diperoleh, sedikit terpana. Dia segera terbang menuju lokasi kolam transformasi naga. Beberapa pemimpin Istana Naga, Perdana Menteri Gui, dan yang lainnya juga segera bergegas. Ketika mereka tiba di depan kolam transformasi naga, Wang Xian melihat ke dalam tubuh dan mengangkat alisnya sedikit. Raja Naga, guntur itu tampaknya telah mengalami perubahan besar. Perdana Menteri Gui terbang mendekat dan berkata dengan wajah penuh keheranan. Ya, Wang Xian mengangguk. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen mengukur tubuh guntur. Dia telah dipenjara dan dibesarkan selama lebih dari 2 miliar tahun. Setelah menyerap darah di tubuhnya, darah naga di tubuhnya hampir habis. Hanya untaian darah naga paling murni yang mempertahankan jejak vitalitas di tubuhnya. Sekarang dia telah menyerap garis keturunan paling murni, dia akan berevolusi. Berdasarkan energi petir murni di tubuhnya, dia seharusnya berevolusi menjadi naga guntur. Wang Xian membuka mulutnya dan berkata sambil matanya bersinar. Naga guntur. Mendengar kata-kata Wang Xian, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya terkejut. Saat ini, satu-satunya dewa naga murni di Istana Naga adalah naga angin. Jika Leiming bisa menjadi dewa naga, dia akan menjadi naga petir pertama dan dewa naga elemental murni kedua di Istana Naga. Biarkan Leiming menyerap setengah dari sumber daya kali ini. Dia dulu memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta level 5. Sekarang garis keturunannya telah meningkat, dengan yayasan dan sumber dayanya yang besar, dia seharusnya dapat memulihkan banyak hal. Setidaknya dia bisa mencapai kekuatan tempur ksatria alam semesta level 3. Kata Wang Xian dengan senyum di matanya. Jika Leiming bisa mencapai kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 3, maka Istana Naga tidak perlu takut di seluruh Bima Sakti. Bahkan di antara ras tingkat rendah di alam semesta, tidak ada yang perlu ditakutkan. Di antara ras level rendah di alam semesta, yang terkuat hanya di level 3 ksatria. Mencapai ksatria level 4, akan ada kesempatan untuk memimpin balapan ke level yang lebih tinggi. Tentu saja, untuk melangkah ke ras tingkat rendah di alam semesta, selain memiliki kekuatan tempur naik level 4, jumlah ksatria juga harus mencapai 5.000. Ini adalah aturan yang tidak terlihat. Istana Naga masih sangat jauh dari level ras perantara alam semesta. Peningkatan guntur adalah kabar baik bagi Istana Naga. Pada periode waktu berikutnya, Istana Naga menjadi tenang dan mulai meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dan di sisi Bima Sakti, diskusi tentang Istana Naga tidak berhenti. Kekuatan Istana Naga. Kekuatan Istana Naga, banyak orang sedang berdiskusi. Dan selama ini, berbagai ras utama alam semesta menganalisis kekuatan Istana Naga. Menurut informasi yang mereka dapatkan, Istana Naga memiliki setidaknya 25 ksatria, 5 di antaranya adalah ksatria level 2. Ini adalah kekuatan keseluruhan Istana Naga. Setelah pertempuran berakhir, para ksatria ras kabut datang ke medan perang dan melakukan beberapa perhitungan.
Mereka segera pergi setelah menerima beberapa informasi. Perlombaan kerangka juga memiliki ahli di barisan depan yang melakukan perhitungan dan pergi. Bangkitnya Istana Naga masih membuat banyak kekuatan merasa tidak nyaman. Tidak lama kemudian, Ras Kabut langsung mengumumkan di alam semesta AI bahwa mereka menyambut Istana Naga untuk memantapkan dirinya di Bima Sakti. Ketika ras utama alam semesta lainnya melihat Ras Kabut secara terbuka menyambut mereka di AI, mereka segera mengikutinya. Beberapa ras utama alam semesta yang lebih lemah bahkan lebih lugas. Mereka menyambut anggota Istana Naga sebagai tamu dan menjamin keamanan semua naga Asia di wilayah mereka. Pesan-pesan keramahan juga membuat semua orang di Bima Sakti berdiskusi dengan bersemangat. Semua orang juga tahu bahwa Istana Naga benar-benar didirikan di Bima Sakti dan tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi mereka di masa depan. Kekuatan dengan jumlah ksatria alam semesta terbanyak juga jatuh di Istana Naga. Sementara semua orang sedang mendiskusikan Istana Naga, sebuah berita yang mengejutkan semua kekuatan datang. Dua ksatria dari Sekte Lukisan Kuno datang dan mengundang semua kekuatan di Bima Sakti. Berita ini tidak menyebar luas, hanya sekelompok ras alam semesta tingkat rendah yang tahu. Ketika mereka menerima undangan dari Sekte Lukisan Kuno, wajah para penguasa dipenuhi rasa ingin tahu. Mereka tidak mengerti mengapa Sekte Seni Kuno tiba-tiba mengundang mereka ke jamuan makan. Namun, karena dua ksatria alam semesta telah datang secara langsung, dan mereka berada di tingkat kedua dari dunia terhormat, semua kekuatan masih memberi mereka wajah. Di Istana Naga, Wang Xian juga menerima surat undangan. Surat undangan dari Sekte Seni Kuno ini, Raja Naga, ada yang tidak beres. Itu harus untuk Yang Mulia Lou San dan yang lainnya dari Sekte Seni Kuno. Mereka seharusnya mencari pembunuhnya. Perdana Menteri Gui melihat surat undangan dan menebak. Harus. Kami telah membunuh Yang Mulia Lou San selama lebih dari sebulan. Sekte Seni Kuno seharusnya sudah menerima berita kematiannya sejak lama. Saat ini, bagaimana mungkin mereka masih memiliki mood untuk mengadakan jamuan makan? Mereka seharusnya mencari siapa yang membunuh Yang Mulia Lou San. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Ketika dia membunuh Yang Mulia Lou San, dia memikirkan balas dendam Sekte Seni Kuno. Pada saat itu, karena kesombongan Yang Mulia Lou San dan yang lainnya serta benih naga dari pengawal naga Halbert, Wang Xian dan yang lainnya membunuhnya. Istana Naga telah mempertimbangkan konsekuensi dari pembunuhan yang terhormat dari Sekte Lukisan Kuno. Sekte Lukisan Kuno sangat kuat. Ada lusinan ksatria alam semesta di sekte tersebut. Selanjutnya, sekte tersebut memiliki ksatria alam semesta level 3. Dengan kekuatan seperti itu, mereka lebih kuat dari Istana Naga saat ini. Namun, Sekte Lukisan Kuno tidak tahu siapa yang membunuh ksatria Luosan. Tetapi dengan kematian wakil pemimpin sekte yang kuat, Sekte Lukisan Kuno mungkin memiliki harta karun yang kuat yang dapat menemukan beberapa petunjuk. Jika mereka menghadiri perjamuan ini, itu mungkin sebuah perjamuan. Jika mereka tidak hadir, Sekte Lukisan Kuno akan semakin mencurigai Istana Naga. Lagi pula, di Bima Sakti, tidak banyak kekuatan yang bisa membunuh ksatria alam semesta tingkat 2. Istana Naga baru saja memusnahkan ras naga, jadi mereka jelas memiliki kemampuan. Bagaimana situasi di pihak Lei Ming? Wang Xian memandang Perdana Menteri Gui dan bertanya. Raja Naga, kemampuan Lei Ming harus bisa mencapai ksatria alam semesta level 3 dalam beberapa hari ke depan. Untuk menjadi lebih kuat, Istana Naga kita tidak memiliki sumber daya yang cukup. Kata Perdana Menteri Gui. Baiklah, Lei Ming dan aku akan pergi ke perjamuan dalam 10 hari. Wang Xian berkata langsung. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Wang Xian memiliki 8 tokoh berskala naga yang dapat menyembunyikan dan mengubah auranya. Lei Ming baru saja bergabung dengan Istana Naga. Bahkan jika mereka memiliki harta, mereka tidak akan dapat mengetahui bahwa Istana Naga manusia telah membunuhnya. Waktu berlalu hari demi hari. Kedatangan dua ksatria alam semesta dari Sekte Lukisan Kuno tidak menarik banyak perhatian dari ras lain. Setelah Istana Naga menanggapi niat baik beberapa kekuatan di AI, Bima Sakti juga menjadi tenang. Gemuruh, meretih. 5 hari kemudian, di langit di atas kolam transformasi naga, seekor naga petir mengayunkan tubuhnya yang besar dan memancarkan kekuatan hukuman kilat yang mengerikan. Guntur dan kilat melintas di langit di atas kolam transformasi naga dan memancarkan tekanan yang luar biasa. Sosok Wang Xian bergerak dan datang ke depan kolam transformasi naga. Dia menatap Lei Ming dan tersenyum. Naga Guntur adalah naga guntur dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 3. Dia sekarang adalah anggota kekuatan tempur terkuat dari Istana Naga. Salam,
Raja Naga. Lei Ming terbang ke depan Wang Xian dan berubah menjadi wujud manusianya. Dia berlutut di depannya dengan ekspresi hormat dan membungkuk dengan penuh semangat. Bangun, biarkan Perdana Menteri Gui menunjukkan Anda di sekitar Istana Naga. Wang Xian mengangguk. Ayo pergi. Kamu akan menjadi bagian dari Istana Naga mulai sekarang. Perdana Menteri Gui tersenyum dan mengajaknya berkeliling Istana Naga. Penambahan dan peningkatan Lei Ming merupakan dorongan yang signifikan terhadap kekuatan Istana Naga. Sementara Lei Ming membaik, Istana Naga juga meningkatkan kekuatan tempur 10 ksatria alam semesta di tingkat pertama. Sumber daya ras keturunan naga secara bertahap habis. Kali ini, setengah dari sumber daya ras keturunan naga digunakan di Lei Ming. Waktu berlalu hari demi hari. Istana Naga menghancurkan ras keturunan naga dengan cara mendominasi. Niat baik ras utama di Bima Sakti juga menyebabkan ras sub-naga lainnya di Bima Sakti yang menonton bergegas menuju Istana Naga. Hanya dalam kurun waktu 10 hari, Istana Naga telah menambahkan lebih dari 3.000 anggota. Lei Ming, bersiaplah. Ikuti saya keluar. Pada hari ini, Wang Xian telah menyelesaikan beberapa masalah di Istana Naga. Dia melihat waktu dan memanggil Lei Ming. Itu Raja Naga. Saya bisa berangkat kapan saja. Lei Ming menjawab dengan hormat. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian mengangguk dan terbang keluar. Raja Naga, aku akan membawamu bersamaku. Tubuh Lei Ming bergerak dan berubah menjadi tubuh naga guntur. Dia terbang ke Wang Xian. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Lei Ming mencabut guntur di tubuhnya dan terbang menuju tepi Bima Sakti dengan kecepatan yang mengerikan. Naga guntur, yang bisa menandingi kekuatan tempur seorang terhormat di level 3, jauh lebih cepat daripada kecepatan Wang Xian. Ukuran tubuhnya lebih dari 10.000 meter bolak-balik melalui Bima Sakti. Itu berisi tekanan yang sangat menakutkan. Setelah lebih dari 10 jam, mereka tiba di tepi Bima Sakti. Waktunya tepat. Ayo masuk ke benua di depan. Wang Xian melihat waktu dan menunjuk ke benua Wang Yin di depan. Benua Wang Yin milik ras berkabut dan juga merupakan base camp ras berkabut. Itu adalah benua terbesar di samping Bima Sakti. Kali ini, tempat dua ahli dari Sekte Seni Kuno mengadakan perjamuan berada di dalam benua Wang Yin. Lei Ming mengecilkan ukuran tubuhnya menjadi sekitar 10 meter. Tubuhnya yang besar bergoyang saat dia membawa Wang Xian dan terus terbang ke depan. Apa itu? Apakah itu naga dewa? Itu persis sama dengan naga suci legendaris. Ada seseorang di atas sana. Seharusnya seseorang dari Istana Naga. Saya mendengar bahwa faksi besar yang jaraknya puluhan ribu tahun cahaya dari kita mengadakan perjamuan untuk semua ras utama di sini. Ketika Lei Ming membawa Wang Xian ke langit di atas benua Wang Yin. Ketika beberapa orang melihatnya, mereka heran dan mulai berdiskusi. Di sana, mari kita pergi. Wang Xian melihat peta dan menginstruksikan Lei Ming, yang terletak di atas danau besar di benua Wang Yin. Tatapan Lei Ming menyapu area di bawah. Dia mendarat di suatu tempat dan terbang lurus ke atas. Saat ini, di samping danau, didekorasi dengan mewah. Ada banyak tetua yang mengobrol sambil tersenyum di bawah. Sekilas, ada lebih dari selusin ksatria alam semesta. Sekte lukisan kuno cukup terkenal. Pada dasarnya, semuanya ada di sini. Wang Xian menoleh. Ini. Ketika Wang Xian dan yang lainnya terbang, semua orang di bawah memperhatikan mereka dan melihat ke atas dengan mata berbinar. Itu orang-orang dari Istana Naga. Itu seharusnya Raja Naga. Apakah itu naga suci murni? Itu persis sama dengan naga ilahi yang legendaris. Mereka menoleh dan berbisik. Beberapa penatua datang untuk menyambut mereka. Ini pasti Raja Naga, kan? Halo, beberapa tetua di tingkat ksatria alam semesta datang dan menyapa mereka dengan sopan. Ya, halo semuanya. Wang Xian mendarat di tanah dan menjawab dengan sopan. Lei Ming, yang berada di sampingnya, berubah menjadi wujud manusianya. Aku sudah lama mendengar nama besarmu, Raja Naga. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda hari ini. Beberapa tetua terus tersenyum seolah-olah mereka menyanjungnya. Apakah semua ras dari Bima Sakti ada di sini kali ini? Ini kesempatan bagus untuk mengenal kalian semua. Wang Xian tersenyum sopan. Selain ras berkabut, ras kerangka, dan dua ahli dari Sekte Lukisan Kuno, semua ras lain ada di sini. Seorang terhormat dari ras bayangan air segera menjawab. Orang-orang dari Sekte Lukisan Kuno belum datang. Wang Xian mengangkat alisnya. Sebagai penggagas perjamuan, dia belum datang. Seperti yang diduga, dia masih sangat arogan. Dia harus segera datang. Raja Naga, datang dan duduklah.
Beberapa orang terhormat mengundangnya dengan antusias. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, pasti bisa menduduki peringkat 3 teratas di Bima Sakti. Oleh karena itu, para yang mulia juga sangat antusias dan hormat. Baiklah, terima kasih, semuanya. Wang Xian mengangguk dan berjalan masuk. Bas. Pada saat ini, beberapa sosok berjubah hitam muncul di samping. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan segera melihat ke atas. Jubah hitam menutupi seluruh tubuhnya. Ketika dia melihat wajahnya, dia tidak bisa melihat wajah lain selain pupil berwarna merah darah atau hijau. Mereka berasal dari ras kerangka. Orang-orang di sekitarnya memandangi mereka dan berbisik. Wang Xian memandangi 3 sosok yang ditutupi jubah hitam. Matanya berbinar. Di antara 3 ras yang akan dimusnahkan oleh Istana Naga, ras keturunan naga telah dimusnahkan, dan ras 9 pedang telah melarikan diri. Hanya ras kerangka yang tersisa. Ras kerangka juga merupakan salah satu ras utama di alam semesta yang pertama kali dipahami oleh Wang Xian dan yang lainnya. Ras klan Mohan telah dimusnahkan oleh ras kerangka. Kekuatan mereka hanya kalah, atau bahkan tidak lebih lemah dari ras berkabut. Ketika Wang Xian melihat mereka, ketiga anggota ras kerangka juga melihat mereka. Pupil dalam jubah hitam berdenyut dengan cahaya. Tidak ada satupun jejak ekspresi di wajah mereka. Wang Xian dan anggota klan kerangka menilai mereka. Pihak lain tidak mengatakan apa-apa, dan dia juga tidak. Semua orang datang ke kursi masing-masing dan duduk. Raja Naga, aku bisa mencium aroma garis keturunan naga Asia dari 3 kerangka berjubah hitam. Pada saat ini, Lei Ming, yang berada di samping, mengirimkan suaranya ke Wang Xian. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya tanpa terlihat. Perlombaan kerangka pernah menangkap dan membunuh naga Asia secara sembarangan. Ksatria alam semesta di sekitarnya bisa merasakan atmosfer halus antara ras kerangka dan Wang Xian. Mereka tenggelam dalam pikiran. Kita seharusnya tidak pergi. Tampaknya ras kerangka dan istana naga tidak berhubungan baik. Di samping mereka, kedua tetua saling memandang dan berkata, di Bima Sakti kita, 9 pedang, keturunan naga, dan ras kerangka telah secara terbuka memburu dan membunuh naga yang lebih rendah. Raja Naga Istana Naga berkata ketika dia membunuh keturunan naga bahwa mereka yang memburu dan membunuh naga yang lebih rendah adalah musuh Istana Naga. Jelas, mereka memiliki konflik kepentingan. Keduanya berkata perlahan. Mereka berdua adalah ras utama di alam semesta Bima Sakti, mereka mengetahui beberapa hal. Yalong secara alami akan bermanfaat bagi mereka jika beberapa ras memburu dan membunuh Yalong. Sekarang Istana Naga telah membuat pernyataan seperti itu, pasti akan ada konflik. Bahkan jika konflik tidak terungkap secara terbuka, kedua belah pihak mungkin tidak akan banyak berkomunikasi. Bukan hanya mereka, banyak kekuatan juga menyadari hal ini. Namun, klan kerangka memiliki jumlah orang yang relatif kecil. Banyak ras tidak pernah berinteraksi dengan mereka, dan beberapa ksatria alam semesta tidak keberatan. Mereka terus mengobrol dengan Wang Xian, berusaha meninggalkan kesan yang baik padanya. Wang Xian dan beberapa ksatria alam semesta asal-asalan. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin sosok terbang. Semua orang segera menoleh. 2 lelaki tua mengenakan seragam sekte seni kuno dan lebih dari selusin orang dari ras berkabut terbang mendekat. Orang tua Wang Xian, yang merupakan pemimpin ras berkabut, pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah Yang Mulia Kabut Merah. Terima kasih semua telah memberikan wajah pada sekte lukisan kuno kami dan berkumpul di sini. Kedua lelaki tua dari sekte lukisan kuno menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan lemah. Kamu terlalu sopan. Kami secara alami akan datang jika Yang Mulia dari sekte lukisan kuno mengundang kami. Beberapa Yang Mulia segera menjawab dengan sopan. Sekte lukisan kuno sangat kuat dan jauh melampaui semua faksi di Bima Sakti. Ini diakui secara terbuka. Dihadapkan dengan 2 orang terhormat dari sekte lukisan kuno, mereka secara alami sopan. Wang Xian duduk di sana dan menonton dengan acuh tak acuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia selalu tidak senang dengan sekte lukisan kuno. Mereka diundang ke perjamuan, tetapi tuannya hanya keluar di akhir. Ini jelas bahwa dia tidak menghargai mereka. Saya telah mengundang semua orang ke sini hari ini tanpa alasan lain selain untuk bertanya apakah Anda telah melihat wakil master sekte dari sekte seni kuno kita, Yang Mulia Lou San dan yang lainnya. 2 orang terhormat dari sekte seni kuno menyapu pandangan mereka ke kerumunan dan berkata langsung. Dari kelihatannya, mereka sepertinya tidak berniat mengadakan jamuan makan. Oh, Yang Mulia Lou San. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata mereka. Apa yang terjadi pada ksatria Lou San?
Seorang ksatria semesta dari ras tiga kaki bertanya dengan rasa ingin tahu. Red Mist Knight dan yang lainnya juga menoleh dengan heran. Apakah ini sebabnya sekolah seni kuno mengundang semua kekuatan untuk mengadakan perjamuan ini? Wakil pemimpin Sekte Lou San sekolah seni kuno kami dan yang lainnya menghilang di Bima Sakti, dan sejauh ini belum ada berita, jadi kami datang untuk mencari mereka. Keduanya menggelengkan kepala, tablet kehidupan rusak, saya tidak tahu apakah sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Apa? Tablet kehidupan rusak. Lou San Knight dan tablet kehidupan lainnya rusak. Atau di Bima Sakti. Ini, bahkan ksatria kabut merah dan yang lainnya terkejut, melihat dua ksatria dari sekte seni kuno secara serempak. Token kehidupan rusak, yang berarti kematian. Bahkan untuk seorang ksatria alam semesta, begitu token kehidupan pecah, itu berarti tubuh aslinya telah mati. Lou San Knight, wakil pemimpin sekolah seni kuno, seorang ksatria alam semesta level 2, telah meninggal. Dan dia telah meninggal di Bima Sakti. Tidak heran sekolah seni kuno mengundang semua ras mereka ke sini. Itu adalah upaya terakhir kami untuk mengumpulkan kalian semua di sini. Mohon kerjasamanya dengan kami. Setelah ini, kami pasti akan datang dan meminta maaf. Seorang lelaki tua dari sekte seni kuno menangkupkan tangannya. Saya satu-satunya yang terhormat dari klan Gunung Bawah Laut kami. Tidak mungkin dan tidak mungkin bagi saya untuk melakukan hal seperti itu. Patriark klan Underwater Mountain menggelengkan kepalanya. Yang mulia Lou San telah jatuh di sini. Sekte seni kuno hanya berhak mencari informasi. Klan misti kami akan bekerja sama denganmu. Venerable Red Mist ragu sejenak dan berkata, terima kasih. Seorang lelaki tua dari sekte lukisan kuno menanggapi. Dia melambaikan tangannya, dan setetes darah melayang di tengah piring putih. Ini adalah setetes darah terhormat Lou San. Masukkan itu ke dalam harta spiritual. Jika kita bertemu dengan pembunuh yang membunuh Venerable Lou San, atau jika aura mereka mirip, kita bisa menggunakannya untuk mencari tahu. Saat lelaki tua itu berbicara, darah melayang di udara di atas piring putih, dan tidak ada gerakan sama sekali. Apakah mereka curiga itu dilakukan oleh Bima Sakti? Lou San yang terhormat adalah ksatria alam semesta tingkat 2. Dia bisa membunuhnya tanpa membiarkannya melarikan diri. Hanya ada 3-4 kekuatan di Bima Sakti yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sekelompok tetua dari ras dasar di alam semesta berdiskusi dengan suara rendah. Hehe, kami pikir itu semacam perjamuan. Jadi ternyata sekte seni kuno sedang menyelidiki kita sebagai pembunuhnya. Wang Xian melihat darah pada cakram putih dan berkata dengan sedikit ejekan. Raja Naga, kan, kami tidak punya pilihan. Kita harus menemukan orang yang membunuh Yang Mulia Lou San. Mohon maafkan kami. Seorang terhormat dari sekte lukisan kuno menoleh dan berkata dengan binar di matanya. Wang Xian tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Piringan itu naik dan terbang berputar-putar. Semua orang melihat sekeliling tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sekte seni kuno sangat kuat. Meskipun mereka sedikit tidak puas dengan tindakan ini, mereka tidak akan menolaknya. Ras berkabut dan ras kerangka juga tidak bergerak. Mereka hanya menonton dengan tenang. Berdengung. Disterbang di sekitar semua orang, tetapi tetesan darah di atasnya tidak bergerak sama sekali. Kedua orang terhormat dari sekte lukisan kuno sedikit mengernyit. Mungkin Yang Mulia Lou San menemui bahaya ketika dia memasuki Bima Sakti. Yang Mulia Lou San melihatnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Mungkin, dua orang terhormat dari sekte lukisan kuno juga agak tidak pasti. Dengan kekuatan sekte lukisan kuno mereka, pasukan Bima Sakti seharusnya tidak berani membunuh Yang Mulia Lou San. Mungkin mereka benar-benar mengalami kecelakaan. Keduanya berpikir dalam hati, aku benar-benar minta maaf, semuanya, dan terima kasih atas kerja sama kalian. Keduanya menangkupkan tangan dan melambaikan tangan, dan makanan enak terbang ke meja satu demi satu. Ini adalah beberapa makanan yang kami bawa, kami minta maaf kepada semua orang. Dua orang terhormat dari sekte seni kuno berkata sambil tersenyum. Yang disebut makanan lezat semuanya adalah ramuan dan buah spiritual bermutu tinggi. Mereka memang bisa dianggap sebagai harta jika ditempatkan di luar. Kelompok Tuan Alam Semesta tersenyum tipis. Wang Xian duduk di samping dan tersenyum tipis. Dia mengambil beberapa makanan dengan santai. Ini pasti Raja Naga. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Keduanya dari sekte seni kuno tidak menemukan masalah, dan suasana menjadi lebih tenang. Yang Mulia Red Mist memandang Wang Xian dan berjalan sambil tersenyum. Dia menangkupkan tangannya. Yang Mulia Kabut Merah, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Wang Xian menangkupkan tangannya dengan sopan ke arah Venerable Red Mist.
Dua orang terhormat dari Sekte Seni Kuno memandang Wang Xian dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Mereka juga ingin tahu tentang kekuatan yang baru saja menghancurkan ras elementer di alam semesta dan menakuti ras elementer di alam semesta. Terutama karena itu adalah kekuatan dengan garis keturunan naga ilahi. Namun, keduanya tidak melanjutkan obrolan. Raja Naga jelas tidak puas dengan tindakan mereka. Tidak perlu bagi mereka untuk pergi dan menjilat mereka. Setelah percakapan singkat, seluruh perjamuan berakhir. Selamat tinggal, semuanya. Datanglah ke Istana Naga sebagai tamu saat kamu bebas. Wang Xian tidak tinggal lama di sini. Selain mengenal ras utama alam semesta, dia tidak mendapatkan apapun. Mengaum. Di samping, tubuh Lei Ming bergerak dan segera berubah menjadi naga guntur sepanjang 10 meter. Guntur ditahan dan digantung di udara seperti benda suci. Tubuh Wang Xian bergerak dan terbang langsung ke Lei Ming. Dia menangkupkan tangannya ke arah mereka. Hah, ini. Ketika Yang Mulia Kabut Merah, ras kerangka, dan Sekte Seni Kuno melihat Lei Ming, pupil mata mereka berkontraksi sedikit dan mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini terutama terjadi pada tiga sosok dari klan kerangka. Mereka menatap murid Lei Ming, yang berdenyut tanpa henti. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan tersenyum. Lei Ming segera terbang menuju Istana Naga. Apakah ini naga suci murni? Seorang terhormat dari Sekte Lukisan Kuno bertanya dengan binar di matanya. Ada desas-desus bahwa ada naga suci murni di Istana Naga. Dari kelihatannya, apakah itu naga petir legendaris? Ini persis sama dengan naga petir yang legendaris. Venerable Red Mist dan yang lainnya berbisik kaget. Hanya dengan melihat penampilan naga petir, itu pasti bukan sub-naga biasa. Rasanya bahkan lebih murni dari garis keturunan klan naga langit. Seorang terhormat dari Sekte Lukisan Kuno berkata dengan acuh tak acuh. Mari kita laporkan masalah ini. Naga berdarah murni. Tampaknya Istana Naga telah memperoleh warisan Dewa Naga yang sangat kuat. Kedua lelaki tua dari Sekte Lukisan Kuno berkata saat mereka mengeluarkan ai alam semesta dan mengirim pesan. Tiga lelaki tua dari klan kerangka saling memandang dari samping. Mereka bisa melihat semangat di mata masing-masing. Naga suci berdarah murni. Itu pasti naga suci berdarah murni yang legendaris. Suara sebuah mesin datang dari sosok tengah klan kerangka. Mereka telah membunuh banyak sub-naga, jadi mereka sangat jelas tentang situasi garis keturunan naga ilahi. Pada awalnya, mereka melihat guntur, tapi mereka tidak yakin. Tapi sekarang, melihatnya berubah menjadi naga guntur, kekuatan garis keturunan di tubuhnya jelas bukan sub-naga biasa. Mereka 80% yakin bahwa itu adalah naga suci murni. Berapa banyak lagi yang ada di alam semesta? Jika kita membaptis mereka dengan garis keturunan Dewa Naga berdarah murni, kita. Ksatria kerangka di sebelah kanan gemetar, matanya menyala. Istana Naga sangat kuat, akan sulit bagi kita untuk menghancurkannya. Kata sosok di sebelah kiri. Jika kami tahu, kami akan bergabung dengan 9 pedang dan keturunan naga untuk menghancurkan Istana Naga. Sosok di sebelah kanan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kita harus mendapatkan garis keturunan Dewa Naga berdarah murni. Sosok di tengah berkata dengan tegas. Jika mereka bisa mendapatkan garis keturunan Dewa Naga berdarah murni, itu akan menjadi peningkatan yang menakutkan bagi mereka. Mereka akan bisa berubah menjadi kerangka Dewa Naga sungguhan. Hubungi Patriark Ras 9 Pedang, lalu hubungi Ras Haus Darah di Bima Sakti. Sosok di tengah berkata perlahan. Ras Haus Darah. Kedua sosok ras kerangka di kiri dan kanan berhenti sejenak, mata mereka berkilat. Perlombaan Haus Darah awalnya bukan milik Bima Sakti. Bahkan sekarang, mereka tidak melakukan aktivitas apapun di Bima Sakti. Tapi ras kerangka tahu di mana ras Haus Darah itu. Mereka bersembunyi di sudut Bima Sakti. Ras Kejam Darah dan Sekte Dewa Lukisan Kuno milik langit berbintang yang sama. Perlombaan Kejam Darah pernah memburu kuasi naga dengan gila-gilaan, tetapi mereka bertemu lawan nanti. Perlombaan Naga Langit. Perlombaan Kejam Darah hampir dimusnahkan oleh Perlombaan Naga Langit. Kemudian, mereka melarikan diri ke Bima Sakti untuk memulihkan diri. Namun, kekuatan ras Kejam Darah itu masih tidak bisa diremehkan. Ras Kerangka, ras Kejam Darah, dan ras 9 Pedang pasti akan mampu menghancurkan Istana Naga. Ayo pergi, kita akan membahas detailnya. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, selama kita bisa membujuk ras jahat darah, kita bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Sosok di tengah ras kerangka berkata dan perlahan menghilang. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Istana Naga. Ada lebih dari 20 ksatria alam semesta dan 5 atau 6 ksatria level 2. Kekuatan ini sangat kuat, tidak jauh lebih lemah dari ras kerangka.
Namun, mereka masih yakin bisa menghancurkan Istana Naga. Raja Naga, aku bisa merasakan tatapan jahat dari klan Kerangka. Saya dapat merasakan bahwa mereka memiliki garis keturunan naga ilahi. Di langit di atas Bima Sakti, Lei Ming berbicara kepada Wang Xian. Aku juga bisa merasakannya. Klan Kerangka, HMPH, ayo bersiap untuk menghancurkan mereka. Mata Wang Xian berkilat dengan tatapan dingin. Perlombaan kerangka memancarkan beberapa aura. Wang Xian dan yang lainnya bisa merasakannya. Itu adalah tubuh yang terbuat dari darah naga ilahi. Tuhan tahu berapa banyak naga Asia yang mati di tangan mereka. Dengan kekuatan ras kerangka, Istana Naga benar-benar dapat menghancurkan mereka. Namun, yang tidak diketahui Wang Xian adalah bahwa ketika dia akan menyerang ras kerangka juga bersiap untuk menghancurkan Istana Naga. Badai naik lagi. Naga suci berdarah murni. Apakah ini nyata? Masih ada naga suci berdarah murni di alam semesta ini. Wilayah hitam Bima Sakti adalah salah satu zona bahaya Bima Sakti yang terkenal. Air laut di sini sangat hitam, dan di dalamnya hampir seluruhnya gelap. Hanya ahli tingkat Dewa Kaisar yang bisa bergerak di sekitar sini. Kedalaman dasar Bima Sakti adalah lumpur hitam pekat. Pada saat ini, di tengah wilayah hitam, air Bima Sakti yang hitam pekat diwarnai dengan sedikit warna merah. Semburan aura berdarah berkumpul di sini. Tetesan-tetesan darah merah darah bisa dilihat di sekitarnya. Kerangka tanpa daging atau darah di tubuhnya dan hanya tulang yang melayang di tengahnya. Tubuh kerangka itu memancarkan cahaya keemasan, terlihat sangat mistis. Di depan kerangka itu ada bola darah yang terus-menerus menggeliat. Darah memadat menjadi bentuk manusia, tetapi terlihat agak menakutkan. Yang mulia dari klan kerangka kami melihatnya dengan matanya sendiri. Apakah dia akan berbohong kepada Anda? Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dikatakan bahwa ada lebih dari satu naga suci berdarah murni di Istana Naga. Begitu kita bisa menghancurkan Istana Naga, kekuatan kedua klan kita akan meningkat pesat. Di masa depan, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk membalas dendam. Kerangka emas berbicara dengan suara metalik. Istana Naga tidak lemah. Begitu kita terungkap, klan naga surgawi mungkin akan mengejar kita. Sosok kental dari darah berbicara dengan suara mengerikan. Klan kerangka kami yang bekerja sama denganmu dapat dianggap telah menyinggung klan naga surgawi. Kami tidak takut, jadi apa yang harus kamu takutkan? Istana naga itu mungkin kuat, tetapi selama bertahun-tahun, ras jahat darahmu telah banyak pulih. Selanjutnya, saya akan memanggil perlombaan 9 pedang. Meskipun mereka hanya memiliki satu ksatria, dia masih seorang ksatria level 2. Mereka juga memiliki harta keluarga yang kuat. Dengan 2 balapan kami, itu sudah cukup. Tidak ada ksatria level 3 di Istana Naga. Kerangka emas berlanjut. Baiklah, kita memiliki 10 ksatria level 1 dan 4 ksatria level 2. Ini hampir semua kekuatan kita. Bagikan rampasan sesuai dengan kekuatanmu. Sebuah suara datang dari sosok yang kental darah. Bagus, seperti yang diharapkan dari ras merah darah, mereka masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tunggu kabar kami di sini. Saat kerangka emas berbicara, tubuhnya perlahan menghilang. Naga suci murni. Jika memang ada naga dewa murni dan mereka melahap darah naga mereka, kami akan dapat membuat terobosan. Pada saat itu akan menjadi waktu kematian ras naga langit. Sosok kental dari darah meraung menakutkan, matanya penuh dengan kebencian. Di langit berbintang yang luas, banyak planet besar, kapal perang, dan pulau terbang. Di tengah, pemimpin ras 9 pedang sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Perlombaan 9 pedang adalah pelarian hebat kali ini, mereka masih belum memikirkan tempat tinggal. Berkeliaran di alam semesta tanpa batas, mata semua orang dipenuhi dengan kebingungan. Alam semesta sangat luas, tetapi sekarang tidak ada tempat bagi mereka untuk tinggal. Itu semua karena Raja Naga itu. Weng. Pada saat ini, pemimpin klan 9 pedang yang sedang duduk bersila dalam kultivasi membuka matanya. Cahaya pedang dingin melintas di matanya. Dia mengeluarkan AI alam semesta dan sedikit terkejut ketika dia melihat informasi di dalamnya. Dia tiba-tiba berdiri dan mengirim satu pesan demi satu. Hahaha. Segera, wajahnya menunjukkan senyum gila dan ekspresinya perlahan menjadi ganas. Saya tidak mengharapkan ini. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Istana Naga, hahaha. Dia tidak bisa menahan tawa gila. Semua dewa kaisar dari ras 9 pedang dan para ahli di atasnya, datanglah. Raungan bergema di telinga semua ahli ras 9 pedang yang bepergian di alam semesta. Mereka sedikit terpana dan segera terbang. Kepala keluarga. Segera,
Lebih dari 30.000 ahli berkumpul di aula utama planet tengah dan membungkuk kepada Patriark Ras Sembilan Pedang. Semuanya, segera ikuti aku kembali ke Bima Sakti. Wajah pemimpin klan Sembilan Pedang penuh kegembiraan saat dia memerintahkan. Apa? Segera kembali ke Bima Sakti. Semua murid sedikit tercengang saat mendengar kata-katanya. Wajah mereka penuh keheranan. Basmi Istana Naga. Pemimpin klan Sembilan Pedang meludahkan 3 kata. Basmi Istana Naga. Murid dari klan Sembilan Pedang sekali lagi sedikit terkejut. Ayo pergi. Ikuti aku. Ras Kerangka akan menyerang Istana Naga dan mereka telah menemukan ras yang kuat. Jika ketiga ras bergandengan tangan, Istana Naga akan dihancurkan. Pemimpin ras Sembilan Pedang berkata dengan dingin. Apa? Ras Kerangka akan menyerang Istana Naga. Ras Kerangka lebih gila dari kami Sembilan Pedang dalam berburu naga yang lebih rendah. Aku melihatnya di komputer barusan. Seseorang berkata bahwa Istana Naga memiliki naga suci berdarah murni dan ada gambarnya. Klan Kerangka ingin menghancurkan Istana Naga, jadi mereka jelas sudah siap. Itu hebat. Istana Naga membunuh yang mulia dan memaksa kami meninggalkan Bima Sakti. Kali ini, mereka akan membayar harganya dengan darah. Bunuh, hancurkan Istana Naga. Ketika para murid dari klan Sembilan Pedang mendengar berita itu, mereka sangat bersemangat. Ayo pergi. Pemimpin ras Sembilan Pedang sedang dalam suasana hati yang baik. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin semua orang menuju Bima Sakti. 3 jam kemudian, pesan tentang perlombaan Sembilan Pedang tersebar di Bima Sakti. Pesannya hanya berisi beberapa kata kami Sembilan Pedang telah kembali. Ketika semua orang melihat pesan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa perlombaan Sembilan Pedang membuat pengumuman ini? Apakah mereka kembali? Perlombaan Sembilan Pedang kembali. Kembali ke Bima Sakti. Mereka berani kembali. Apa yang telah terjadi? Perlombaan Sembilan Pedang akan kembali ke Bima Sakti. Beberapa orang di Bima Sakti mulai berdiskusi saat melihat pesan ini. Istana Naga telah memusnahkan ras naga, jadi mereka akan memusnahkan ras Sembilan Pedang. Mengapa perlombaan Sembilan Pedang kembali? Apakah mereka bernegosiasi dengan Istana Naga? Apakah mereka berdamai? Atau bagaimana situasinya? Semua orang dipenuhi rasa ingin tahu. Bahkan ras utama di alam semesta sedikit terkejut dan tidak mengerti. Raja Naga, ada pesan tentang perlombaan Sembilan Pedang di AI. Perlombaan Sembilan Pedang telah mengumumkan bahwa mereka telah kembali. Di Aula Raja Naga Istana Naga, Perdana Menteri Gui melaporkan sepotong informasi kepada Wang Xian. Wang Xian mengangkat alisnya. Agak aneh. Ini sedikit aneh. Perdana Menteri Gui mengangguk. Untuk mencegah Istana Naga menyerang mereka, ras Sembilan Pedang langsung melarikan diri. Sekarang, mereka telah kembali dengan cara yang sangat terkenal. Mari kita abaikan mereka untuk saat ini. Ming Hao Yao dan yang lainnya akan menuju perlombaan kerangka untuk menyelidiki situasinya. Setelah itu, kita akan memusnahkan ras kerangka terlebih dahulu. Wang Xian tidak terlalu peduli dengan klan Sembilan Pedang. Klan Sembilan Pedang hanya memiliki satu ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 2. Itu tidak cukup untuk diandalkan. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Wang Xian dengan lembut mengetuk kursi naga dan membalik-balik pengenalan klan kerangka oleh ksatria bulan sabit. Klan kerangka bukan milik ras manusia. Mereka juga ras besar di alam semesta. Seperti namanya, mereka adalah kerangka. Perlombaan kerangka, yang berfokus pada pertarungan jarak dekat, sangat kuat. 3150